Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai penentuan titik berat dengan metode integrasi, ya. Nah, bagaimana jika kita memiliki sebuah plat berbentuk seperti pada gambar, kemudian kita ingin menentukan titik berat dari plat tersebut dengan metode integrasi? Pertama, yang kita lakukan adalah memilih sebuah elemen luas, yaitu DA, gitu ya, yang merupakan sebuah elemen persegi persegi panjang yang tipis, atau bisa kita sebut pita gitu ya. Kalau di gambar itu adalah yang area yang berwarna merah. Nah, kemudian kita tentukan atau kita tandai XL dan YL yang merupakan titik berat dari elemen DA, gitu ya. Nah, karena DA ini lebarnya sangat tipis gitu, maka bisa kita anggap bahwa XL-nya sama dengan X. Seperti yang kita ketahui pada pertemuan yang telah lalu, bahwa untuk benda-benda yang simetris, titik beratnya itu terletak pada sumbu simetrinya, gitu ya. Oleh karena itu, kalau persegi panjang itu ada di tengah-tengahnya, gitu. Nah, karena X apa pita pita DA ini sangat tipis, kita anggap XL-nya itu sama dengan X. Kemudian untuk YL-nya itu adalah setengah dari tingginya, yaitu setengah dari Y gitu ya, atau Y per 2. Kemudian luas dari elemen DA panjang kali lebar. Panjangnya Y dan lebarnya adalah DX begitu. Jadi DA sama dengan Y DX. Nah, dari situ kita tentukan bahwa momen pertama bidang terhadap sumbu Y, yaitu XA, itu sama dengan integral dari XL terhadap DA. Begitu juga momen pertama bidang terhadap sumbu X, yaitu YA, itu adalah integrasi YL terhadap DA, gitu ya. Nah, X dan Y inilah yang merupakan titik berat dari bidang. Jika A-nya belum diketahui atau luasnya belum diketahui, maka luasnya tersebut bisa dicari dengan menghitungnya melalui elemen tersebut. Nah, mari kita bahas sebuah contoh soal. Misal, kita disuruh untuk menentukan titik berat dari sebuah bidang yang berbentuk seperti ini, gitu ya. Merupakan bidang spandrel parabolik yang memiliki persamaan Y sama dengan kx kuadrat dengan batas-batas x-nya dari 0 terhadap A sampai A, gitu ya. Sedangkan Y-nya dari 0 sampai B. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memilih sebuah elemen DA yang mana luas DA itu sama dengan Y kali DX gitu ya. Jadi DA sama dengan Y DX. Dan titik berat dari DA, XL, itu sama dengan X, dan YL-nya sama dengan Y per 2. Nah, langkah pertama, kita tentukan dulu nilai konstanta K. Bagaimana menentukan nilai konstanta K? Itu dengan cara memasukkan nilai-nilai yang diketahui ke persamaan. Nilai A dan B ke persamaan Y sama dengan KX kuadrat. Kita substitusikan, X sama dengan A dan Y-nya sama dengan B. Y sama dengan KX kuadrat. Kita substitusikan, Y-nya sama dengan B dan X sama dengan A. Sehingga B sama dengan KA kuadrat. Dan kita bisa mendapatkan nilai K sebesar B per A kuadrat. Nah, jika kita masukkan lagi nilai K ini pada persamaan KX kuadrat, maka kita mendapatkan Y sama dengan B per A kuadrat X kuadrat. Atau kalau kita ingin tahu X-nya, maka tinggal pindah ruas. X kuadrat sama dengan YA kuadrat per B. Jika di kedua ruas diakarkan, akar kuadrat gitu ya, maka X-nya sama dengan akar YA kuadrat per B. Atau bisa juga ditulis Y pangkat setengah atau A Y pangkat setengah per B pangkat setengah.
Nah, kemudian apa? Kemudian kita tentukan dulu luasnya. A atau luas bidang itu sama dengan integral dari elemen dari bidang, yaitu integral dA. Kita sudah tahu bahwa dA itu sama dengan y dx. Maka A itu adalah integral dari y dx. Kita masukkan nilai y yang tadi sudah kita ketahui, bx kuadrat per a kuadrat. Kita masukkan nilai y, kemudian kita masukkan juga batas-batasnya, yaitu dari x sama dengan 0 hingga x sama dengan a. Nah, b per a kuadrat ini merupakan sebuah nilai konstanta, sehingga kita bisa keluarkan dia dari integrasi. Dan yang tersisa hanya x kuadratnya aja. Nah, x kuadrat diintegralkan terhadap dx menjadi x pangkat 3 per 3. Kalau kita masukkan batas-batas 0 sampai a, maka kita dapatkan persamaan seperti ini. BA pangkat 3 per a kuadrat 3 dikurang 0. Karena 0 dipangkatkan 3, ya 0. Dikalikan berapapun tetap 0, dibagi berapapun tetap 0. Gitu ya. Jadi yang tersisa adalah BA pangkat 3 per a kuadrat 3. Nah, A-nya bisa dicoret nih, yang atas dan yang bawah. Jadi yang tersisa adalah AB per 3. Nah, setelah menentukan luas, kita tentukan dulu momen pertamanya. Momen pertama seluruh bidang ini terhadap sumbu Y atau Ky. Ky sama dengan integral XL terhadap dA, seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya. Bahwa Ky sama dengan integral XL terhadap dA. Nah, kita sudah tahu bahwa yang namanya dA itu adalah y dx. Jadi, Ky juga bisa ditulis integral xy dx. Ya, dA-nya diganti menjadi y dx. Kemudian kita masukkan nilai y tadi, bx kuadrat per a kuadrat. Sehingga x-nya menjadi pangkat 3. B per a kuadrat x pangkat 3. Nah, b per a kuadrat bisa dikeluarkan dari integrasi, sehingga kita tinggal mengintegralkan x pangkat 3 terhadap dx. Sehingga kita dapat x pangkat 4 per 4. Kalau kita masukkan batas-batasnya dari 0 sampai a, maka kita akan mendapatkan a kuadrat b per 4. Gitu ya. Karena a-nya a pangkat 4 per a kuadrat dicoret ya. Jadi sisanya tinggal a kuadrat di atas. Gitu. Nah, karena pengertian dari momen pertama terhadap sumbu y adalah xa, maka kita akan mendapatkan bahwa xa itu sama dengan integral dari xl dA. Nah, kita masukkan nilai yang sudah kita dapat tadi. Bahwa a-nya adalah, atau luasnya adalah ab per 3, dan integral xl dA itu sama dengan a kuadrat b per 4. A-nya di kedua ruas bisa kita coret, sehingga yang tersisa B-nya juga bisa kita coret, sehingga yang tersisa tinggal X per 3 sama dengan A per 4. Atau kita bisa dapatkan X-nya sama dengan 3 per 4 A. Nah, tugas Anda adalah coba tentukan ordinat titik berat atau Y dari contoh soal yang tadi. Metodenya sama ya, luasnya sudah dihitung, X dan Y-nya sudah diketahui. Kamu tinggal tentukan momen pertama seluruh bidang terhadap sumbu X dulu ya. Qx sama dengan integral YLdA. Kemudian tentukan nilai Y titik beratnya begitu dengan memasukkan ke persamaan YA sama dengan integral YLdA. Silakan dikerjakan.